Kalau komunikasi itu tidak terjalin antara generasi yang sebelumnya dengan generasi Gen Z ini tadi, itu bisa berdampak atau berpotensi berdampak pada penurunan kontribusi Betul. kampus gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Anang Batas di UGM Channel. Sambil membenarkan posisinya karena saya agak repot itu karena maju perut pantat mundur ini lah. Kali ini kita ngobrol tentang alumni lah, profil alumni yang semoga menginspirasi perjalanan alumni dari Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam keagama. Mudah-mudahan memberikan satu pesan penting untuk kita semuanya. Nah, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, muda, cantik, cerdas, apalagi ya, apa aja ada, dan beliau adalah Dirut PT Pelni. Juga kalau di Kagama beliau adalah Ketua Cafe Gama MM, keluarga alumni Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, Magister Manajemen. Selamat pagi Mbak Anda. Pagi Mas Anang. Asik. Renyah. Jadi bikin kayak rempeyek. Kita kemepiar. Mbak Anda, lengkapnya adalah Tri Andayani. Seperti apa beliau? Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang. Mbak Anda, boleh nggak diceritakan awal lah, masa kecilnya seperti apa sih? Saya dibesarkan lahir dan besar di Jakarta, dan kedua orang tua saya tuh berasal dari Solo. Terus ya dari SD saya Tarakanita, saya keluarga Muslim ya, artinya ya terdidik dengan lingkungan yang lebih Jawa apa lebih nasional? Lebih Jawa sebenarnya Jawa tetap, ya. Kemudian SMP negeri, SMA negeri, dan kuliah di Jakarta ya Mas Anang. Dan di sepanjang saya dari kecil sampai kuliah itu yang saya ingat, saya banyak banget dikursusin sama orang tua saya gitu. Ya kursus apapun. Jadi itu dari SD? Dari SD. Jadi dari SD itu saya nggak SD itu saya kursus piano, kursus berenang, kursus menggambar, dan kursus nyanyi bina vokalia pada saat itu ya, di zamannya itu loh Pak Pranan saya di zamannya gitu kan. Jadi nyanyi, piano, organ, renang, gambar. Loh coba bayangin. Itu bagaimana kalau itu dimix jadi satu ya? Main piano sambil berenang dan menggambar. Gambar serah cetha. Jadi ya? Tapi pembelajaran dari saya ketika saya mendidik anak saya, sebenarnya pada usia anak-anak itu jangan dikasih tawaran. Iya harus pilihan ya. Harus kita paksa dulu. Harus kita paksa. Kita paksa dulu. Jadi supaya nanti kan mereka dengan sendirinya merasa gitu. Seperti saya dari 5 itu akhirnya saya menggambar itu saya nggak bisa saya teruskan gitu loh, karena tetapi dari sisi kedua orang tua saya itu memaksa itu, pada saat memaksa mendaftarkan dan sebagainya ya. Tetapi ketika sudah 2-3 tahun sudah saya jalani dan saya nggak suka menggambar ya, nggak bisa gitu ya, itu ya orang tua saya memperbolehkan. Ya sudah berarti memang bukan di situ bakat saya. Nah itu dan ketika saya S2 saya memilih kuliah di UGM ya, itu juga dengan beberapa pertimbangan karena memang saya pingin melatih kemandirian saya juga. Ya karena selama ini di Jakarta terus. Orang tua, ya. Kalau saya S2 saya juga di situ, maka saya nggak jadi jagoan kandang gitu kan. Zona nyaman terus gitu kan. Pulang rumah apa-apa disiapin. Neng kene kan ntar habis kuliah aja lagi menjelang 30 menit mau selesai kuliah itu kan
makan apa ya, aku neng Baciro apa neng endi ya gitu ya. Terus apa neng apa nalurinya jadi berjalan kan. Bariki opo gitu kan, mandiri. Dulu di Jakarta ada yang nyuciin mobil di rumah, ya di sini ya nyuci dewe gitu. Jadi ini kuliah jam 8, mobilku kemarin bekas hujan, aku tak tangi jam 6 ngresiki mobil, terus mancal kampus gitu. Makan segala macam ya mikir dewe arep mangan opo iki opo. Jadi satu kemandirian. Kemudian yang kedua adalah yang tidak ditemukan di Jakarta, mungkin kalau kita entah kuliah entah kerja, adalah guyub rukun. Nah ini sesuai dengan slogannya di sini nggih, alumni itu kan, slogan alumni UGM itu kan guyub rukun migunani nggih. Jadi memang suasana itu yang memang saya cari gitu. Kalau di Jakarta itu kan kita sudah pusing, udah rungseng, mau cepet-cepet pulang gitu kan ya. Ketemu secukupnya, entah itu mengerjakan pekerjaan kelompok atau meeting atau apa, habis itu cepet pulang. Sudah nyaman. Nyaman gitu kan, itu kuliah. Jadi dan nilai-nilai itu yang masih saya rasakan. Dan kekerabatan atau keeratan alumni itu ya sangat dirasakan di dunia kerja sih. Jadi malah memberi contoh bagaimana membangun hubungan komunikasi dengan yang lain yang sudah ditularkan dari sejak zaman kuliah waktu itu ya. Nah, ngomong-ngomong kan Mbak Anda ini kan luar biasa loh karirnya. Setelah lulus S1 itu luar biasa, langsung aja dak sampai sekarang menjadi Dirut Pelni. Pertanyaan saya kembali lagi ke keluarga dulu ya. Mbak Anda itu berapa bersaudara? 3, dan saya anak bungsu. Biasanya bungsu itu kan itu yang saya mau nanyakan. Biasanya kan anak bungsu itu kan lede gitu kan. Manja. Merasa ada pembela-pembelanya. Ya, kakak-kakak gitu. Enggak, karena saya tidak suka nyaman. Jadi yang tadi, ini kok aku kayaknya kok waktu itu S1 ya, Mas 23 tahun begini-gini aja nih gitu. Kok nanti kalau aku nerusin S2 di Jakarta pun berangkat, nanti pulang ke rumah lagi. Tak nyoba deh kos gitu. Maka saya ambil di sini. Satu hal lain juga, ayah saya kan juga alumni Gajah Mada. Di zaman beliau di FE tahun 6 angkatan 61. Jadi salah satunya itu juga. Berarti kakak-kakaknya itu cowok apa cewek? Laki 1, perempuan 1. Ya itu kan merasa mendapatkan dalam tanda petik perlindungan, ada yang laki, perempuan merasa memanjakan adikku. Iya, gitu, biasanya kan. Gitu kan. Tapi bisa fight punya sampai level sekarang itu kan luar biasa. Nah, perlu dibagi tipsnya. Satu, keinginan untuk maju dulu ya dalam hidup kita itu, pingin biasa-biasa saja atau luar biasa terhadap diri kita ya. Kalau ingin maju maka harus siap dengan segala konsekuensinya. Meninggalkan zona nyaman yang tadi Mas Anang sampaikan. Nggak gitu-gitu aja lah. Nggak gitu-gitu saja. Terus juga yang tadi bekerja lebih keras daripada teman-teman kita, rekan kerja kita lainnya, dan fokus itu. Jadi ada sisi kompetisi untuk memenangkan pertandingan dalam tanda petik ya. Terus kemudian untuk memenangkan itu otomatis kan harus fokus pada satu titik tujuan. Titik tujuan kan, itu. Jadi jangan sampai istilahnya kalau blender. Nah, apa yang jadi kurang kita lengkapi. Ya lengkapi. Kalau bicara mimpi, dulu waktu kecil itu pengen jadi apa sih sebenarnya? Jadi kan ada dulu ya orang, karena mimpi itu juga berubah-ubah. Gitu. Nah, waktu kecil dulu lah. Nah, jadi kayaknya commonly anak-anak kecil ya, pasti mimpinya kalau perempuan itu jadi dokter pramugari gitu ya. Dulu kan saya mimpinya pengen jadi pramugari karena bisa terbang kemana-mana gratis gitu. Nah terus dan bukan soal gratisnya aja, jadi juga bisa melihat semua tempat yang saya pikir dulu yang kita inginkan, ternyata kan itu ditetapkan perusahaan kan.
memang seenak-enaknya. Terus yang kedua adalah karena saya seneng bermusik ya, main piano, kemudian nyanyi gitu. Jadi pernah saya itu berpikir saya ingin jadi penyanyi. Waktu kecil sempat? Iya, pingin jadi penyanyi. Terus waktu itu kadang ayah sama ibu ya, almarhum ayah dan ibu saya itu kadang kalau malam minggu tuh mereka suka nongkrong di kafe, News Cafe waktu itu. News Cafe di Kuningan. Itu kan kafe nih wong tua tau Mas, di zamannya. Zamannya iya. Iya. Zaman sekarang semakin tua. Semakin tua. Nah, jadi saya kadang ya kalau kita kan alirannya hard rock lah waktu itu. Tapi sesekali saya nemenin orang tua saya, ayo coba ya. Mereka tuh biasanya kumpul sama alumninya, teman-teman alumninya ayah saya, Gajah Mada gitu loh. Jadi kadang 2-3 pasang suami istri gitu ya. Jadi saya ikut nemenin. Nah di situ saya ngelihat penyanyinya itu kan kok apik gitu. Jadi itu semakin pengen menjadi penyanyi gitu. Raut tahunnya malah jadi kantoran gitu kan. Tapi kan kantoran masih bisa nyanyi. Iya. Kalau nyanyi belum tentu bisa kantoran. Gitu kan. Karena ini supaya yang lain juga teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa baru nanti melihat itu kan bisa, aku tuh mau menemukan itu pada saat di mana gitu kan. Nah, Mbak Anda dari yang kecil pengen menjadi pramugari, pengen menjadi dokter itu standar, lalu itu menjadi penyanyi. Nah, ketika akhirnya menemukan seperti yang sekarang terjadi itu mulai usia berapa? Nah, itu kesadaran itu saya itu setelah lulus S1 ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi, saya sempat tadi pagi sama Mas Anang juga mengisi pembekalan untuk calon wisudawan pasca sarjana dan magister manajemen. Tidak ada kata terlambat. Pada saat itu ketika saya mau lulus nih Mas, masih di semester 6 lah. Dulu itu kan sekolah S2 jarang ya. Di tahun saya kan lulus 96. Jadi sekolah S2 itu jarang ya, 96 97 lah saya baru di wisuda. Nah, jadi dari situ saya berkeinginan, dan keluarga saya pada saat itu belum ada yang S2 ya, belum ada yang bersekolah S2. Saya berpikir bahwa ini ke depan pendidikan itu adalah dasar kita dalam berpikir ya, terutama bonusnya adalah dasar kita dalam berkarir, ya kan. Nah itu tentu akan diapresiasi oleh perusahaan menjadi nilai tambah ya, added value untuk promosi dan sebagainya. Itu sudah terpikir sama saya di semester 6. Di semester 6 sudah. Kayaknya terlalu ketuaan apa gimana ya, nggak jelas itu. Juga. Nggak juga ya. Karena ada lagu kamu ketuaan. Nah, itu makanya di situ saya menetapkan bahwa saya sampaikan ke ayah saya, aku mau kuliah lagi Pak gitu. Dan langsung ya pastilah. Pasti orang tua kan seneng ya, apalagi UGM gitu kan. Jadi waduh, alma materku ini. Gitu ya. Jiwa korsanya keluar. Iya, tetapi kadang-kadang nih ibu-ibu. Nah, ini antara almarhum ayah sama ibu saya beda nih. Kalau ibu saya ngapain sih jauh-jauh? Sini aja. Soalnya apa, nanti nggak ada yang nemenin dia ke mall gitu. Karena kacau bener gitu. Ya itulah gitu loh. Sehingga kita yang mau apa ini kita gitu loh. Kita tapi dulu. Paling dekat sama ayah atau ibu? Sama ayah. Sama ayah ya. Sama biasanya ayah. Perempuan sama ayah ya. Apalagi perempuan paling kecil gitu. Iya. Berarti yang membentuk Mbak Anda sebenarnya lebih banyak perannya ibu atau ayah? Dua-duanya. Jadi kalau jadi begini loh. Bahwa setiap manusia itu kan tidak luput dari segala kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi dari nilai almarhumah ayah ataupun ibu, tentu misalnya nih ayah saya itu, almarhum ayah adalah orang yang tidak sabaran. Nah, baik tapi tidak sabaran. Nah, ini kan ketika kita implementasikan di tempat kerja itu kan kayak ya bisa jadi gerusa-gerusu bisa timnya mau bat-mabit nanti mau sana sini karena pemimpinnya, leadernya nggak sabar nih, ayo cepet ini gitu ya. Ini kan padahal
ada mitigasi resiko yang perlu dilakukan dalam pekerjaan nih. Nah, tapi makanya saya ingin menyampaikan di sini, ambillah nilai-nilai terbaik loh. Jadi semua nilai-nilai dari orang tua kita tuh pasti baik. Tetapi ambillah yang terbaik. Dan itu diimplementasikannya macam-macam. Misal kalau ibu saya ya tadi tuh mbujui nggak mau kuliah S2, sini aja gitu, bukan nggak mau, udah kamu kuliah di sini aja. Lah sebenarnya pengennya orang Jawa bilang ngeloni anak bungsunya, tapi kalau saya turuti, saya nggak akan pernah mandiri gitu, mungkin nggak pernah. Iya. Nggak pernah mandiri tapi BNI. BNI, makanya masuk BNI. Lah. Jadi itu nilai-nilai yang terbaik dari kedua orang tua kita. Dari ayah saya mendapat nilai-nilai terbaiknya bahwa beliau itu sangat rajin, detail dalam bekerja, sangat rajin tuh artinya tekun, kemudian detail dalam bekerja itu dan rapih. Kemudian kalau dari ibu saya humanity-nya gitu. Jadi ibu saya tuh kalau jalan ke pasar, siapapun ada tukang sampah ngambil sampah gitu dikasih uang. Kemudian ada pengemis atau sepanjang jalan mau ke pasar itu kan pasar deket rumah nih. Kadang-kadang tuh ibu tuh jalan kaki gitu ya, kasih uang. Kemudian yang hal-hal seperti itulah yang membentuk jadi care gitu, care sama lingkungan. Oke, itu luar biasa nih. Yang membentuk adalah ya kombinasi antara kedua orang tua. Ibu kan. Nah sekarang akhirnya apakah Mbak Anda itu merasa bahwa memang proses ketika sampai menjadi dirut PT Pelni ini istilahnya, karena kan sebenarnya dari sisi kuliahnya kan ekonomi. Nah, tiba-tiba kalau saya lihat profilnya masuk ke direktur operasi, terus ke yang belum tentu berhubungan farmasi. Nah itu gimana? Ini kan mau tidak mau kan bagaimana menularkan ilmu cara beradaptasi, tidak mesti sesuai dengan bidang akademisnya, tetapi toh pasti itu coba kepake apa saja misalnya gitu. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu kita ambil intisarinya. Jangan idealis, ya kan? Yang tadi Mas Amrang sampaikan benar bahwa adaptasi itu juga salah satu yang harus kita pegang. Kemudian membuka diri itu ya bagian yang tadi saya sampaikan ya, membuka diri itu ya adaptasi. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ya Mas Anang, bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Pasti itu keyakinan ya. Pasti, itu keyakinan saya. Apapun saya pasti bisa. Karena kita manusia kok. Kita dikasih akal pikir sama Allah. Kita alhamdulillah dikasih kesempurnaan fisik, ya kan? Nah, sehingga tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah mau dan tidak mau. Mampu itu pasti, tapi mau atau tidak mau itu pilihan. Nah, kita itu jangan masuk golongan yang tidak mau berubah, tidak mau beradaptasi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tanamkan sehingga apapun di sepanjang karir saya itu tadi, bahwa saya tuh bankers loh gitu. Tapi ini saya dikasih jadi direktur operasi. Kemudian saya ini apalagi nih perusahaan farmasi gitu kan, dexamethasone gitu ya, metisoprinol gitu. Iki opo meneh? Istilah apa ya? Oh, musik mungkin. Dan saya di situ direktur marketing dan pengembangan bisnis loh, bukan direktur. Berarti masih ada nyambungnya dong sama ekonominya. Nah, ya itu dia. Masih mending lah. Nah, satu pelajaran begini. Jadi nggak usah hafal produk, tidak. Tapi yang lebih ini lagi adalah konsep dari marketing and sales dan pengembangan bisnis itu seperti apa. Contoh ketika saya datang ke Papros itu ya tadi saya sampaikan. Waktu itu zaman pandemi ya. Pandemi itu kan vitamin yang diperlukan vitamin C, vitamin D3 ya kan. D3 itu vokasi kalau sekarang.
Vitamin vokasi itu gimana? Kemudian vitamin ada zinc ya. Nah, ketika Kemenkes menyampaikan bahwa untuk mencegah atau meningkatkan imun untuk COVID ini supaya nggak batuk, nggak pilek gitu ya. Ini adalah vitamin ini diantaranya D3. Ketika itu Papros punyanya D3 500 IU. Kalau dibaca IU itu loh, 500 IU gitu kan. Nah, IU. Nah, terus waktu itu Kemenkes menyampaikan 1000 standarnya. Ya, tak gabung ke. Maksudnya jadi 2. Tapi dikomposisi menjadi 1. Iya, gitu. Jadi untuk bulan berikutnya supaya apa? Dari kepraktisan kan saya marketing, saya bertanggung jawab terhadap kenyamanan pelanggan. Betul, daripada ribet ngambilin 2 begitu gitu ya, nyutik satu aja kita masih suka jatuh di lantai gitu kan, gitu kan. Terus, nah itu jadi gimana supaya sekali masuk mulut tuh hanya 1 gitu. Nah, oke, artinya kan ini adaptasi proses yang luar biasa sehingga menemukan selain tadi adaptasi. Di dalam satu perusahaan kan sistem pasti sudah berjalan. Tapi dalam sistem itu kan pasti ada celah yang belum maksimal. Akhirnya masuklah inovasi konsep di situ kan. Mbak Anda melakukan itu juga ya? Otomatis ya. Di setiap insya Allah amanah atau penugasan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada saya, itu saya pasti melakukan itu. Jadi di satu penugasan saya pasti akan melihat business as usual atau sistem as usual dulu ya, atau prosedur as usual, entah pokoknya yang ada sekarang seperti apa, dan dari pengalaman saya yang berjalan itu seperti apa, bukan idealnya seperti apa loh. Betul. Kalau idealnya seperti apa itu teori. Itu teori dan memaksakan diri. Dan memaksakan diri itu universitas, teori toh. Nah, tapi ya teori memang harus kita pelajari. Gitu. Bagaimana mensinergikan antara teori dan praktek di lapangan. Nah, praktek di lapangan itu kan sudah saya praktekin sebelumnya. Dan saya tahu mana yang tidak berjalan, yang cuma berjalan tapi tidak optimal, dan yang sukses. Nah, nilai-nilai sukses yang saya dapatkan sepanjang karir saya sebelumnya, kayak misalnya di Pelni nih, berarti saya di Pelni kan sudah 2 tahun nih. Berarti yang 22 tahun itu perjalanan karir saya, itu nilai-nilai kesuksesan apa sih? Itu yang saya pedomani. Diadopsi untuk bagaimana bisa diterapkan di tempat yang baru ya. Contoh, kalau di Pelni nih, kan saya menjadi transformasi itu saya bagi menjadi 3. Transformasi bisnis, transformasi SDM, dan transformasi IT. Pelni itu perusahaan apa sih, Mas Anang? Transportasi laut tapi hakikinya itu adalah jasa atau layanan yang dijual kepada pelanggan, khususnya penumpang. Apa? Leisure, kenyamanan. Nah, maka benang merahnya itu kenyamanan. Saya bagi 3 lagi, pre-onboard, onboard, dan post-onboard. Pre-onboard saya antrian penumpang yang panjang itu disiasati pakai apa? Disiasati pakai aplikasi perbankan sehingga bisa dilakukan lewat lewat aplikasi aplikasi mobile banking teman-teman perbankan gitu ya. Sekarang ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, BRI lagi on proses, dan silahkan aja bank-bank lain yang ingin berkolaborasi dengan kami dengan tangan terbuka. Saya menyampaikan. Kemudian yang lainnya adalah itu baru pembayaran. Perolehan tiket bisa dijadikan perolehan tiket. Nah, sekarang untuk mengambil tiket ini booking ini memang masih di loket Pelni ya. Ke depan nanti kita akan membuat satu aplikasi untuk e-booking yang memang nanti tidak perlu lagi datang ke loket tapi langsung ke kapal ya. Selama ini loketnya juga ada di terminal penumpang pelabuhan sih, jadi otomatis juga mereka ngeprintnya itu apa segala macam tuh memang di situ ya. Yang kedua, pre-onboard. Kapal Pelni ini kan sudah nggak muda ya, umurnya 38, ada ya 12 kapal ini yang memang usianya itu sudah tidak ini. Tentu keluhan dari pelanggan tuh pasti kebersihan toilet, kemudian
AC yang tidak dingin. Nah inilah yang ketika saya datang nggak bisa nih. Gitu. Jadi apa yang ingin kita dapatkan untuk diri kita itu harusnya dilakukan kepada orang lain. Jadi feedbacknya harus sama. Iya. Aku tuh kan aku mau kalau naik kapal itu aku tuh maunya dingin, ini kok kapal kok ora dingin gitu toh. Jadi saya minta cek semua mesin AC di setiap kapal kan ada 3 mesin AC ya. Kemudian tahun 2023 itu ada penggantian AC besar-besaran di seluruh kapal Pelni. Sehingga AC itu minimal jalan 2, kalau penumpangnya penuh baru jalan 3 full. Nah, dari sisi kenyamanan dingin ya, toilet, toilet ini kan PR tersendiri nih. Kayak rumah kita, rumah Mas Anang 38 tahun, keramiknya nggak diganti, dinding nggak diganti, mau tidak mau ngetel jelas, toh ya. Akhirnya rombak. Ini udah masih tahu loh bahasa ngetel. Ngetel, lengket ya, nodanya di dinding gitu ya. Itu kan mestinya kalau itu di rumah kan keramiknya kita copot toh gitu. Nah akhirnya itu yang dilakukan nanti bertahap nih 2024, 25, 26 karena satu kapal Mas kalau orang yang asli Jawa ya kayak keluarga saya tuh pasti jarang naik kapal laut, pasti naiknya kereta, kemudian jalan darat, mobil, bus. Karena kalau di Jawa mau naik kapal susah. Kenapa? Kapal nggak ada di daratan. Iya itu dia. Lah jadi saya kemarin 3 tahun berturut-turut ini di kapal itu toilet itu jumlahnya 24 toilet sampai 38 toilet. Sehingga harus dilakukan secara bertahap untuk toilet kami menjadi toilet yang aluminium seperti di kereta api gitu. Itu akhirnya kan artinya bagaimana satu beradaptasi, kedua berinovasi, lalu disesuaikan dengan kondisi apapun yang tidak boleh. Lebih baik melenguh daripada mengeluh. Sapi dong. Ya ini yang terakhir karena waktunya terbatas dan ini justru kita bikin penasaran. Mudah-mudahan suatu saat ya kita akan ngobrol lagi terus. Nah yang terakhir harapannya dengan UGM, dengan Kagama, karena kan Mbak Anda kan ketua Cafe Gama mau tidak mau ya bagian dari memang keluarga besar Kagama, ya keluarga besar Gajah Mada juga. Apa sih harapannya untuk UGM dan untuk teman-teman semuanya? Harapan saya untuk kita itu alumni keluarga besar UGM ya, tidak terbatas hanya alumni aja ya. Jadi alumni dan sivitas semua itu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada negara itu sangat menyenangkan gitu. Artinya ya selama ini yang diberikan UGM Gajah Mada melalui prestasi-prestasinya baik di tingkat level nasional maupun di internasional itu sudah luar biasa ya. Ya ditingkatkan lagi kemudian dan sekarang itu kan dengan karakter teman-teman mahasiswa yang gen milenial ini ya, miles ini ya. Gen Gen Z ya. Nek Mas Anas aku Gen Z. Makanya bahan bakarnya solar. lah ya. Jadi ya ini satu hal yang menantang juga gitu ya untuk memberikan hal-hal yang mungkin kontribusinya yang jauh lebih baik lagi, baik kepada negara maupun nasional maupun internasional, kemasyarakatan khususnya yang langsung ya gitu. Ini saya juga kemarin menjadi ditunjuk sebagai diberikan amanah sebagai ketua Cafe Gama ini juga lagi menyusun program-program dan saya ingin di program-program Cafe Gama nanti dapat lebih dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat gitu. Ya, oke, luar biasa karena yang paling mungkin simpel kecil ya internal di UGM sendiri karena kan kadang-kadang kita nggak mudah berkomunikasi, mentransfer komunikasi antara generasi kita dengan generasi sekarang itu kan butuh bagaimana kita berkesinambungan sehingga merasa saling memiliki dan saling mensupport untuk kepentingan baik itu internal UGM, Kagama
masyarakat secara umum. Benar. Gitu ya. Nah itu Mas Anang, kalau komunikasi itu tidak terjalin antara generasi yang sebelumnya dengan generasi Gen Z ini tadi, itu bisa berdampak atau berpotensi berdampak pada penurunan kontribusi Betul. kampus gitu. Betul. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Anda. Ini karena waktunya terbatas, mudah-mudahan Mbak Anda nggak keberatan lah kalau kita undang terus. Kalau terpaksa nanti keberatan, tolong diet. Lemu ya. Enggak lah. Jadi Maturnuun. ini sangat menginspirasi. Satu, terus terang ya, satu muda itu relatif ya sebenarnya, tetapi bagaimana energinya tetap bertahan, tetap bahkan berkembang semangat terus untuk bagaimana kita bersama-sama yuk menjalin hubungan yang baik untuk kampus kita tercinta, untuk berkontribusi kepada masyarakat. Jangan kapok Mbak Anda untuk kita ajak bergabung, kita mohon dukungannya, support untuk kampus kita tercinta ini. Apapun kita kan bukan untuk diri kita sendiri, bagaimana untuk masyarakat dan itu secara luas kan banyaklah hal-hal yang harus kita lakukan. Itu Mbak Anda, matur nuwun, sehat selalu, sukses bersama Pelni. Amin. Mas Anang juga keluarga. Semuanya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman di Bincang Alumni bersama Mbak Tri Andayani, nama lengkapnya Mbak Anda, Direktur Utama PT Pelni. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi suatu saat dengan Mbak Anda, dengan kontribusi yang semakin kelihatan nyata untuk Universitas Gadjah Mada, alma mater kita tercinta. Terima kasih. Berkarya bukan karena uang, tapi uang karena kita berkarya. Saya Anang Batas, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.